Ya, selamat pagi juga anak-anak. Tadi di rumah ada yang tidak sarapan nggak? Oh, bagus ya. Berarti sarapan semua ya? Iya. Nah, jadi ya, sarapan itu penting. Apalagi kita mau belajar. Supaya bisa tetap fokus. Oke. Nah, sebelum sebelum kita belajar, sebaiknya kita mengucapkan doa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke. Jadi sekarang Bapak mau minta angkat tangannya. Siapa yang mau memimpin doa? Iya, Sesi. Ya, silakan maju Sesi. Ya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, silakan duduk Sesi. Ya, bagus ya. Nah, oke. Oh, selanjutnya Bapak ingin menanyakan sama kalian, ada nggak yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu sebelumnya? Ada yang masih ingat? Waduh, ya. Oke, nah jadi minggu kemarin kita sudah belajar mengenai apa itu yang disebut dengan coding. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai berpikir komputasional. Nah, seperti apakah itu berpikir komputasional? Nah, jadi nanti kita akan belajar mengenai cara berpikir komputasional. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran, Bapak mau tanya dulu, di sini ada tidak orang tuanya yang bekerja sebagai petani karet? Angkat tangannya. Oh iya, banyak ya. Jadi, um, untuk apa sih sebenarnya petani karet itu? Apa yang itu? Apa namanya? Kerjanya seperti apa sih petani karet itu? Ayo Bapak tanya. Ini Bapak tanya sama Arjuna dulu. Seperti apa Arjuna? Ayo, seperti apa kerjanya petani karet itu? Iya. Hmm? Ya, itu namanya menyadap karet ya. Nah, jadi, apa alat yang digunakan untuk menyadap karet Arjuna? Ya, kalau bahasa daerahnya atau bahasa Dayak Maanyannya peet ya. Jadi itu namanya pahat ya, pahat untuk menyadap karet. Sekarang Bapak mau tanya lagi. Siapa tadi? Oh, sama Sesi aja nih. Sesi apa namanya tadi itu kan sudah nih, Juna sudah bilang alat untuk menyadap karet itu namanya peet atau bahasa Indonesia pahat ya. Jadi apa sih yang ini yang dihasilkan dari menyadap karet itu apa? Iya, memang menghasilkan uang, tapi ini apa namanya? Kan ini menyadap karet nih. Apa yang keluar dari menyadap karet itu? Iya, getah. Nah, getah. Getah itu apa namanya? Dikumpulkan kan? Nah, getahnya kan dikumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan, itu diapakan lagi getahnya nih? Getah yang sudah dikumpulkan, diapakan lagi getahnya supaya dapat uang? Iya, dijual. Nah, ya. Jadi petani karet itu menyadap karet supaya nanti hasil dari getahnya itu bisa dijual. Biasanya
Harga getah kita anggap aja 10.000 ya 1 kilonya. 1 kilonya 10.000, sama ini lagi ya, sama ralin. Ralin. Ya, ralin Bapak tanya 1 kilonya kan 10.000 nih. 1 kilo 10.000. Kalau 10 kilo berapa ribu dapatnya? Uangnya kalau diuangkan. Ini kan 1 kilo 10.000. Berarti iya, berarti 100.000. Oke, ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan ya. Mari kita menyanyikan lagu Pancasila dulu ya. Proklamasi Pancasila Ya, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Oke, bagus sekali ya. Oke. Sekarang kita akan menyanyikan lagi lagu simbol Pancasila. Bisa nyanyi bersama. Satu bintang, dua rantang, tiga pohon empat kepala banteng, lima padu kapal. Mari kita kembali ke pembelajaran kita. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai kecerdasan artifisial dan berpikir komputasional di kebun karet. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama ya. Ini dia. Memahami konsep dasar yaitu menguasai dekomposisi, pengenalan pola dan algoritma sebagai fondasi berpikir komputasional. Selanjutnya, menyusun algoritma logis, merancang urutan kerja petani karet ke dalam algoritma yang mudah dipahami dan efisien. Selanjutnya, mengintegrasikan numerasi, menerapkan perhitungan matematika untuk menganalisis hasil panen dan pendapatan petani. Terakhir, menerapkan etika digital, yaitu menginternalisasi prinsip-prinsip etika dalam setiap proyek kecerdasan artifisial yang dikembangkan. Nah, kita lanjut. Selanjutnya yaitu konsep berpikir komputasional. Nah, jadi di sini konsep berpikir komputasional itu terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada dekomposisi, ada pola, algoritma, dan yang terakhir abstraksi. Nah, dekomposisi yaitu memecah proses menyadap karet menjadi langkah-langkah kecil yang mudah dipahami. Polanya yaitu menemukan urutan kerja yang berulang dan efisien dalam kegiatan menyadap karet. Algoritmanya yaitu menyusun langkah-langkah logis agar kegiatan menyadap karet menjadi lebih terstruktur dan efisien. Kemudian abstraksinya yaitu menyederhanakan detail yang rumit untuk fokus pada informasi yang paling penting ya. Nah, di sini ada kegiatan nih. Jadi yang pertama
kita akan menyusun algoritma ya. Susun algoritma menyadap karet menggunakan kartu kegiatan atau flowchart. Nah, jadi flowchart. Angkat tangannya yang punya kertas origami. Oke, ya. Berarti ini kita bagi berapa kelompok? 5, 4. Oh, gini aja. Berarti ini satu kelompok, ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan yang di samping sana kelompok 3 ya. Nah, menggunakan kertas origami ya, menggunakan kertas origami menjadi 6 sampai 8 kartu kecil. Oke. 6 sampai 8 lembar kertas origami. Ayo, nah ya seperti ini. Di sini duduknya sama Okta. Nah, di sini nanti 6 sampai 8 lembar ya. Kalian tuliskan nanti di sini. Tuliskan langkah-langkah menyadap karet. Mulai dari awal ya. Kalian tuliskan langkah-langkah menyadap karet mulai dari awal. Mulai dari berangkat ya, mulai dari berangkat kerja. Nah, oke. Ya, silahkan dikerjakan. Kalau ada yang ingin tanyakan, tanyakan sama Bapak ya. Oh, sampai di sini paham sudah tugasnya apa? Febri? Febri? Iya. Arjuna? Oke. Nah, misalkan di sini ditulis membawa alat-alatnya. Apa alat-alatnya? Nah, seperti itu ya. Alat-alat yang disiapkan. Nah, mulai dari alat-alat, perlengkapan, pakaian, dan langkah-langkah kegiatan ketika menyadap karet sampai selesai. Bagaimana kelompoknya Febri? Nanti kalian kasih nomor ya, kasih nomor. Oke. Semuanya, mulai dari kegiatan langkah-langkah kegiatannya, mulai dari yang seperti Bapak jelaskan tadi. Misalkan berangkat dulu, dia berangkat pagi-pagi, apa yang perlu disiapkan, bahannya, pakaiannya, alatnya, dan apa yang dikerjakan ketika sudah sampai di kebun karet. Nah, itu ya. Sampai selesai. Ya. Oke, Jenny. Kalian tulis nanti nomornya ya. Nomor 1, apa langkah-langkah kegiatannya ya. Ya. Iya, 8 lembar kan. Sudah selesai? Oke. Kita mulai dari kelompok 2 dulu ya. Untuk presentasi, silahkan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan tugasnya. Ya, silahkan. Kelompok 2. Ayo. Kelompok 2. Ini kelompok 1 kan tadi kalian kan? Ini berarti ya kalian yang kelompok 2. Semuanya, semua anggotanya ya. Oke. Iya. Ya, perkenalkan dulu nama kelompoknya. Oke. Ya. Oke, silakan dipresentasikan seperti apa langkah-langkah kegiatan menyadap karetnya. Oke.
Oke, bagus sekali ya. Berikan tepuk tangan untuk teman-temannya dari kelompok 2. Sekarang tempelkan tugasnya di papan tulis. Ya, mulai dari nomor 1 tadi. Iya, oke. Nah, oke. Hmm. Bagaimana? Iya. Oke. Nah, ini ya. Iya, mari kita berikan lagi tepuk tangan untuk kelompok 2. Silahkan duduk kelompok 2. Kelompok 2 ya. Apa yang sudah kalian sampaikan itu sudah bagus semua ya. Nah, jadi itu adalah cara-cara menyusun algoritma ya. Nah, jadi menyusun algoritma yang logis seperti ini ya cara-caranya. Jika 10 pohon karet masing-masing menghasilkan 0,5 liter getah, nah, maka total getah adalah 10 pohon dikali 0,5 liter sama dengan 5 liter. Nah, jika harga getah karet Rp8.000 per liter, maka pendapatan adalah 5 liter dikali Rp8.000 sama dengan berapa? Berapa? Iya, jadi jika harga getah karet itu 8.000 per liternya, maka pendapatan adalah 5 liter. Nah, 5 liter dikali 8.000 adalah Rp40.000. Oke. Masih semangat? Oke, supaya tambah semangat, kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Nah, ikutin Bapak. Tangan ke depan, ikan berenang. Dari kiri ku gabung menjadi buat menepati buat telinga jari kanan jari kiri. Bapak lihat nih, sepertinya kalian ini kurang fokus juga nih. Ayo kita tepuk fokus dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Melihat, mendengar, ingat. Kita akan langsung coba belajar ini ya, menggunakan aplikasi. Mana spidol Bapak? Ini dia. Kalian buka dulu browsernya. Kalau sudah, kalian ketik ini.
Bisa dilihat. Nah, di sini kan ada perintah nih, ada motion, look, sound, event, control, dan ini ada berbagai macam ya. Warnanya juga nih, ada yang biru warnanya, ada ungu, ada pink ya. Nah, hijau juga ada. Nah, sekarang Bapak akan mengajarkan kalian bagaimana cara supaya si kucing ini bisa gerak ya, supaya dia bisa jalan. Nah, jadi nanti kucing ini dia akan jalan. Perhatikan di layar ya. Oke. Pertama, Bapak ini dulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini tadi. Nah, apa tadi yang kita pelajari hari ini? Iya. Tema kita pada hari ini yaitu konsep berpikir komputasional di kebun karet. Tadi kita sama-sama menyusun apa? Membuat apa tadi? Iya, membuat algoritma. Tadi kalian sudah menyiapkan bahan dari kertas origami ya. Nah, ini tugasnya juga sudah kalian tempel. Nah, jadi tadi juga sudah melakukan hitung panen dan pendapatan ya. Kita juga sudah melakukan hitung panen dan pendapatan. Juga sudah Bapak ajarkan, kita juga sudah belajar mengenai etika dalam proyek digital. Nah, jadi ya, hal yang perlu kalian ingat itu adalah berpikir komputasional itu tidak hanya melalui komputer ya. Jadi di sekitar kita juga bisa, contohnya seperti itu tadi, seperti di kebun karet. Nah, itu juga sudah termasuk yang kalian buat itu tadi juga sudah termasuk ke dalam berpikir komputer. Iya, berpikir komputasional. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Bapak ada tugas nih. Nah, jadi tugas di rumah nanti kalian buatkan algoritma untuk kegiatan pagi hari ya, mulai dari bangun tidur. Oke, mulai dari bangun tidur hingga berangkat sekolah. Nah, diskusikan dengan orang tuanya ya. Apakah algoritmamu sudah efisien? Maksudnya di sini kalian buat ini ya, buat algoritma mulai dari bangun tidur. Sama langkahnya seperti kalian membuat algoritma di kebun karet tadi. Sama ya. Cuman yang ini dikhususkan untuk kalian. Jadi ini tugas individu ya. Kalau tadi tugas kelompok, yang ini tugas di rumahnya atau PR-nya itu tugas tugas individu. Oke. Nah, langkah-langkahnya tadi sama seperti algoritma yang sudah kalian buat, algoritma di kebun karet. Bedanya ini untuk diri kalian sendiri, mulai dari bangun tidur, sarapan, mandi, dan lain sebagainya. Nah, itu kalian susun nanti ya. Bapak Bapak rasa kira-kira 10 ya, 10 slide. 10 slide. Silahkan kalian buat nanti ya di rumah. Kalau ada yang ingin ditanyakan, hubungi saja Bapak. Atau langsung japri aja Bapak ya. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, nanti tugasnya dibuat ke dalam PowerPoint ya. Ke dalam PowerPoint atau flowchart atau PowerPoint aja lah supaya lebih mudah ya. Oke, di PowerPoint
Nanti kalian kumpulkan lewat Google Drive aja, ya. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, berarti Bapak anggap kalian sudah paham ya tugas untuk PR di rumahnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ada yang ingin memimpin doa? Ada? Ya, silahkan Arjuna. Ya, Arjuna, silahkan untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Oke. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Selamat siang. Silahkan rapikan alat-alat belajarnya, masukkan ke dalam tas. Dan kalian juga boleh berbaris dulu ya sebelum pulang, nanti baris dulu seperti biasa. Apa yang biasanya kita lakukan kalau mau pulang? Ya, berbaris. Apalagi? Iya, perkalian dulu ya. Oke. Ya, mulai. 25. Oke. 25. Ya. Oke. 25. Panggil 10. 4. Oke. 25. 10. 4. Iya. 25. 5. 2. 1. 1 kali 1 berapa? 1 kali 1 berapa? 5. 25. Iya. 4. Oke. 20. 4. Ya, Cito. 4. 4. 8. Berapa tadi? Berapa? 8. Ya sudah. Terima kasih ya.